membunuh dan memenggal nafsu inti. Yang itu diperjuangkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu amin Allahumma Amin. subhanallah. Kita qasidah tadi fitri Allah subhanallah. Kita mencari, kita tafaulan hanya mencari berkah, mencari kabul doa, tapi nggak pernah ada berjuang seperti perjuangannya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Amin. Cucu daripada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Itu mesti ketika ada qasidah yang dilantunkan, biar ente ada rasa dikit-dikit kita cari tahu artinya. Ya, paham artinya maksudnya. Jangan ente lenakan di mulut, tapi dalam kekosongan. Ada harapan pengen kenal, pengen tahu dari ada arti daripada qasidah yang nanti baca. Gitu. Ya, biar timbul kenikmatan. Nah, kita luar biasa dari mulai 6:30 sampai jam 8. Itu tirakat yang luar biasa. Tirakat. Ya, kita memperjuangkan ini hari. Ini hari dari mulai 6:30 sampai 8 ini kita bunuh, kita punya nafsu. Kita penggal, kita punya nafsu. Ya, ini penggal, kita berharap penggal punya nafsu yang kita alhamdulillah. Ya, kita bersyukur Allah Ta'ala, kita bisa jauh ini hari dari mulai 6:30 sampai 8, jauh dari segala bentuk kemaksiatan. Dari 6:30 sampai 8 sampai gini hari kita alhamdulillah syukuria dalam ridha Allah subhanallah ta'ala. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Makanya itu menjadi orang top, orang hebat. Hidup itu jangan nanggung. Hidup jangan lemes. Hidup jangan malas. Apapun lakuin. Gampang loh hidup, nggak malas, nggak lemes. Inti ambil cerita, inti ambil kisah, inti ambil perbuatan. Ya, dari cucu daripada manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Makanya sampai begitu. Ya, orang-orang Syiah. Kenapa orang Syiah? Sebagian orang mengatakan orang Syiah itu benar, sebagian orang lagi nggak benar. Ya, mengkultuskan Sayyidina Ali sampai yang luar biasa. Di bulan Muharram dicabet-cabet dia punya badannya biar pada berdarah. Ingat perjuangan. Dan orang mengatakan nggak benar kalau salah, sebagian orang mengatakan benar. Buat aliran yang dia dibilangkan benar, cuman caranya salah. Dia mengkultuskan daripada Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Husain. Luar biasa perjuangan Sayyidina Husain. Ya, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita cabut, ya kita bunuh, ya yang kita bunuh, ya yang kita bunuh harus kita bunuh, yang kita racunin nafsu kita. Kalau inti mau jadi orang top, bunuh, racunin nafsu inti. Bagaimana inti setiap waktu bawa manfaat, ya bawa kemanfaatan dunia wal akhirat buat diri inti. Bunuh tuh racun inti. Jadi sebelum pandai-pandai inti membunuh, ketika inti dalam kelalaian, buru-buru bunuh racun tuh. Ya, buru-buru inti bunuh dan buru-buru racunin inti punya nafsu. Paham? Itu yang namanya mati nggak tahu umur. Ada baru lahir tahu-tahu dia mati. Ya, aneh masih hidup. Adek aneh Maknung, Ajit udah meninggal. Ya, kadang-kadang orang tuanya masih ada, anaknya nggak ada. Itu jangan terlalaikan dengan waktu dan umur seakan-akan nanti masih hidup lagi besok. Ya, seorang yang dia terlalaikan besok masih hidup lagi, dia sudah dikuasai sama nafsu. Dia berjuang terus. Makanya dia bilang, bagaimana inti umur 17 tahun, inti jadi orang hebat, inti udah kuasain diri punya dunia dan segalanya, dan inti dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatin waktu. Inti dia bilang kata capek, inti dia bilang kata lemes. Kayaknya seorang orang wali besar, muda-muda meninggal, tapi sekarang banyak dikenang.
salah satu yang terkenal sampai sekarang, Pondasi Jakarta. Sayyidina Syekh, Sayyidina Imam Habib Hussein bin Abdullah bin Bakal Idrus Luar Batang. Umur 23 tahun jadi waliullah. Dia ambil hikmah dari situ. Paham? Itu Allahu Akbar ya Allah. Itu. Belajar untuk mengambil hikmah. Kita dari mulai maghrib sampai 7 sampai jam 8 dia ambil hikmah. Tuh berjuang terus. Baik dunia maupun akhirat itu berjuang. Nanti malam nyangkul langit, pagi nyangkul bumi. Nanti malam tuh cangkul langit. Jangan lemah itu, ngantuk. Sekarang siapa yang kenal? Siapa yang ngambil keberkahan? Ya, daripada wali yang mulia. Ya, cucu keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Habib Hussein yang kalau itu sebelah batang. Siapa yang ngambil keberkahan setiap hari itu makom nggak pernah sepi. Inti ambil tuh hikmahnya. Jangan waktu inti lenakan seakan nanti besok hidup, jangan. Ketika seorang mengharapkan dia seakan besok hidup, yang dimelalaikan waktu dia sudah dikuasai sama nafsu. Kalau seorang sudah dikuasai sama nafsu, jangan harap hidupnya termulia. Ajarin nih, ini diajarin tuntunan nanti ngaji mahani. Ya, alhamdulillah syukurlah ini dididik sama guru-guru aneh segalanya. Ya kurang lebih ya nggak lama, paling 16 tahun. Ini didik inti dengan cara didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Didikan Rasulullah. Belajar, kerja segalanya terus. Dia bilang kerja tuh nggak harus di kantor. Itu nggak jadi kantor, itu tahu gaji kantor. Itu kan paham aja 4 juta, 5 juta, 6 juta gaji kantor. Cari sampingannya tuh. Ya, kalau inti mengharapkan gaji kantor doang, berarti inti nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal rezekinya Allah Taala luas. Paham? Rezekinya Allah Taala luas. Faiza baroghata fal. Ya, rezekinya Allah Taala luas. Apapun, Jojo, Aki, jangan lupa dewasa dari sekarang itu berkarya berbuat. Semuanya berbuat. Jangan. Ya, nanti jangan diajarin ngaji sama orang-orang yang dia ajarkan tentang keimanan tapi nggak pernah memikirkan, nggak mengasih support yang tentang dunia. Paham ini? Wajib itu. Mencari apakah wajib? Untuk nyari maisha wajib. Itu kata Imam Syafi'i, fardu ain hukumnya. Kita mencari maisha fardu ain. Apapun dicari. Semangat dunia, semangat akhirat. Itu jangan lemas, jangan ngantuk malam inti bangun. Jangan dipikir ngantuk. Pasti inti mulia. Kenapa inti lawan nafsu? Bagaimana inti bisa muda? Itu tinggal pilih aja inti meninggal tua tapi nggak bawa manfaat buat apa? Hah? Inti meninggal nggak bawa manfaat, nggak bisa lawan nafsu buat apa? Tahu? Itu perjuangin tuh, lawan tuh nafsu. Apa yang diperjuangkan oleh cucu daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, begitu luar biasa perjuangan untuk menegakkan Islam. Ya, sampai Islam ke Indonesia berkat kemuliaan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, cucu baginda Muhammad SAW, memang begitu luar biasa. Dibela-bela sampai diracunin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Husain sampai dibunuh, dipenggal. Tuh palanya sampai ditendang-tendang buat main bola. Pala di Sayyidina Husain itu nggak sedih, subhanallah. Itu pala di Sayyidina Husain dia penggal, habis dipenggal ditendang-tendang buat main bola. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda bilang inti, pala inti. Ya, apa mau ditendangin sama malaikat Munkar Menakir. Kepala inti pulang ke kuburnya apa yang mau ditendangin malaikat Munkar Nakir, inti dibilangin, diajarin sama guru inti ajaran daripada Rasulullah SAW. Inti lalaikan waktu kalau pulang kubur kita ditendangin pada kita, diinjak-injak kita pada kita. Ya, malaikatnya serem-serem, sadis malaikat. Buak. Lebih-lebih ditendangin main bola gitu. Paham? Gitu ya? Itu makanya orang yang hebat yang bisa membunuh nafsunya, orang yang hebat yang bisa racunin dia punya nafsu, itu orang hebat. Tunggu tua.
berharap ente mulia sekarang. Ya, itu malam ente cangkul langit, bumi, pagi cangkul bumi. Itu malam ente cari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ente qiraatul Quran, dengan ente mutolaah, dengan ente sholat sunnah. Ya, bisa ente qiraatul Quran, ente mutolaah dengan pelajaran ente dapat, ente tafakur, ente kemudian ente sholat sunnah. Sampai masuk waktu subuh, jangan lemas. Ya, hanya doa subuh tuh. Maka orang yang sholat subuh, dia sholat subuh pakai Quran pasti hidupnya bahagia. Sampai lagi dia, sampai waktu dia zikir sampai masuk waktu subuh. Allahumma hadini biman ha. Allah berilah petunjuk seperti orang yang berikan petunjuk. Wa afini biman ha. Apa itu Allah berikan kesehatan seperti orang-orang yang kau berikan kesehatan. Subhanallah. Bis wa afinya be. Hah? Matawala nih sih, matawala. Apa artinya Pik? Pik, watawala ini artinya apa? Wan, Jaki, jujur semuanya. Hah? Watawala ini biman? Apa? Wan, cek. Oh, PR buat inti nih, itu sholat subuh buat kunut nggak tahu, aneh bukan apa sih nggak tahu jadi PR buat inti. Paham nggak? Makanya kita butuh mutolaah di waktu malam. Apa sih doa yang ku baca, doa kunut? Buka-buka. Jangan kebanyakan zikir tanpa belajar. Paham? Jangan kebanyakan berzikir tanpa belajar. Wah, anak ngaji Quran tiap hari belajar. Bacaan-bacaan sholat yang kita kurang tahu, dari mulai Allahu Akbar, dari mulai Fatihah, dari mulai surah. Kalian terjemahan inti apalin dikit-dikit. Udah apal Arabnya, apalin terjemahannya. Ya, subhana rabbiyal wa bihamdi, apa artinya? Rabbana lakal hamdu, apa artinya? Robbil firli wali walidayya, inti baca, mulut inti baca, arti ngartikan. Jangan sholat tanpa rasa. Paham inti? Makanya tafakur ke situ, dia tafakur, dia buka malam kita, habis sekolah inti baca Quran, inti tafakur dengan belajar, inti ulangin ilmu-ilmu yang inti dulu dapat, diulangin, inti tikror, karena ilmu wajib ditikrar, wajib diulang-ulang karena manusia sifat al-insan wal khata' wa nisyan, nggak pernah luput daripada salah dan lupa. Oh, malam tuh inti bunuh, inti nafsu, inti yang tadi inti tidur, inti bangun malam, inti bunuh nafsu, inti racunin nafsu inti sehingga inti bisa menang. Paham? Inti mau menang, inti mau hebat, bunuh inti punya nafsu, racunin inti punya nafsu, inti akan jadi orang yang hebat. Ini nanggung, jangan pernah nanggung, hidup sebentaran. Ya, itu ya, manfaatin waktu inti, berkarya terus. Ya, baik dunia dan akhirat. Ya, apaan ya pagi video sekolah sampai jual HP, yakin jual sampai sekolah. Jadi kita nggak gelendotan orang tua, maaf. Nah, gelendotan misalkan itu, kenapa ya? Allah berikan ya anggota tubuh yang sempurna, tangan masih ada 2, kaki 2, mata bisa ngelihat, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Orang nggak ada perjuangan, lebih-lebih orang yang lumpuh, paham? Berikan badan yang sehat segalanya, tidak ada perjuangannya, lebih-lebih orang yang lumpuh. Lumpuh jelas nggak lama ada, ini lumpuh, memberak di kasur, cebokin ke pempes, itu bangkit. Ini diajarin, inilah didikan tuntunan agama yang nggak sedar ngasih dorongan agama, tapi dunia dan akhirat. Ya, nggak suruh sholat tadi di tafakur ya, dengan sholat inti, dengan doa kunut nanti apalin, apa sih ini doa kunut yang kita baca, apa sih sholat yang bisa sampai tahiyatul akhir sampai salam. Ya, karena salam yang pertama hukum wajib, yang kedua sunnah. Itu apa sih? Ada assalamualaikum warahmatullahi, apa sih hikmahnya? Salam buat siapa sih? Itu sedikit pandangan, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.